Nama Kelvin Pratama Putra, NIM 18104166588, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah seminar manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, dosen pembimbing Eliswan SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal dengan judul Pengaruh Inovasi dan Kreativitas Pelaku UMKM terhadap taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Kata pengantar, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Berdoa serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Sang Pencipta yang tercinta kita, yaitu Tuhan yang kita nantikan di surga. Tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah laporan hasil perbandingan 5 jurnal sebagai tugas dari mata kuliah. Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian, apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Latar belakang. Usaha kecil menengah atau UKM dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UKM, tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan dipasarkan. Judul jurnal 1 itu strategi pemasaran sebagai upaya meningkatkan usaha kecil dan menengah warga di Kelurahan Paninggalan Utara Ciledug. Judul jurnal 2 yaitu analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM. Studi pada batik Diajeng Solo, Dimas Handika Wibowo Zainul Arifin Sunarti. Judul jurnal 3 penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif dan orientasi pasar untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM. Judul jurnal 4 penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. Judul jurnal 5 peran peningkatan pengembangan UMKM melalui pemasaran, role of increasing of development of UMKM through marketing. Kesamaan dari kelima jurnal tersebut, yang pertama, jurnal 1, 3, 4, dan 5 di atas berkenaan dengan penerapan strategi pemasaran. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Jurnal 1 dan jurnal 5 sama-sama dipublikasikan pada tahun 2020. Perbedaannya, objek penelitian pada kelima jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah Kelurahan Paninggalan Utara Ciledug. Pada artikel jurnal 2, objek penelitian adalah batik Diajeng Solo. Pada artikel jurnal 3, objek penelitian adalah pengusaha mikro dan kecil di Tangerang Selatan, Banten. Pada artikel jurnal 4, objek penelitian adalah jual beli furnitur Jati di Kota Banjarmasin. Pada artikel jurnal 5, objek penelitian adalah pengaruh BOM terhadap kualitas layanan dan produk. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 16 kata. Judul artikel jurnal 2 mempunyai 8 kata. Judul artikel jurnal 3 mempunyai 14 kata. Judul artikel jurnal 4 mempunyai 7 kata. Judul artikel jurnal 5 mempunyai 16 kata. Bab 1 latar belakang jurnal 1. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. UMKM adalah penopang perekonomian suatu negara.
Dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami kebangkrutan. Akan tetapi sektor UMKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang kuat. Dalam menghadapi krisis tersebut, alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah yang pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Bab latar belakang jurnal 2. Industri UMKM di tanah air saat ini menghadapi situasi yang demikian sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Persaingan pun telah menjadi kian ketat seiring dengan derasnya arus perdagangan bebas yang secara otomatis membuat kompetisi datang dari segala penjuru baik domestik, regional maupun global. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah. Tidak terkecuali di Indonesia, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Latar belakang jurnal 3. Tidak dapat disangkal bahwa usaha mikro, kecil dan menengah UMKM memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia. Selain memiliki peran sentral dalam penyerapan tenaga kerja dan ekonomi Indonesia, UMKM juga dapat berperan sebagai motor untuk mendistribusikan hasil pembangunan ke seluruh pelosok dan wilayah di Indonesia. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian karena kontribusinya yang besar bagi ekonomi Indonesia. UMKM dianggap sektor tahap meskipun memiliki potensi yang besar. Sektor UMKM di Indonesia umumnya memiliki beberapa kendala. Misalnya dari sisi internal ada sekitar 60-70% UMKM belum dapat akses atau pembiayaan perbankan. Latar belakang jurnal 4. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lingkup dunia pemasaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Metode komunikasi pemasaran yang sebelumnya bersifat tradisional dan konvensional kini telah terintegrasi dalam dunia digital. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital seringkali disebut dengan digital marketing. Digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu yang memudahkan interaksi antara produsen, perantara, pasar, dan calon konsumen. Di era sekarang ini, para pelaku UMKM hendaknya bisa memanfaatkan media digital sebagai salah satu upaya pemasaran produknya, sehingga konsumen lebih mengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Latar belakang jurnal 5. Bisnis UMKM saat sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlihat dari kontribusi yang telah diberikan sebesar 97% terhadap tenaga kerja di Indonesia di atas kondisi perekonomian tanah air dan memberikan kontribusi sebesar 57% pada PDB Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang bergerak pada usaha penjualan atau pembuatan produk tentunya menimbulkan konsekuensi pada tajamnya persaingan dan mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Persamaannya, kelima artikel jurnal, para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa motivasi kerja diteliti. Tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya, penulisan artikel 1, UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. UMKM adalah penopang perekonomian suatu negara dalam menghadapi berbagai krisis. Penulisan artikel 2, industri UMKM di tanah air saat ini menghadapi situasi yang demikian sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Persaingan pun telah menjadi kian ketat seiring dengan derasnya arus perdagangan bebas yang secara otomatis membuat kompetisi datang dari segala penjuru baik domestik, regional maupun global. Jurnal 3 memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia. Selain memiliki peran sentral dalam penyerapan tenaga kerja dan ekonomi Indonesia, UMKM juga dapat berperan sebagai motor untuk mendistribusikan hasil pembangunan ke seluruh pelosok dan wilayah di Indonesia. Jurnal 4, metode komunikasi pemasaran yang sebelumnya bersifat tradisional dan konvensional, kini telah
terintegrasi dalam dunia digital. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital seringkali disebut dengan digital marketing. Penulisan artikel 5. Banyak pelaku UMKM yang bergerak pada usaha penjualan atau pembuatan produk, tentunya menimbulkan konsekuensi pada tajamnya persaingan dalam mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka jurnal 1. Teori yang digunakan adalah dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan semua format banyak menghentikan pekerjaan-pekerjaannya. Para penganggur tersebut melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil yang mengakibatkan jumlah UKM meningkat. Bab 2. Kajian pustaka jurnal 2. Teori yang digunakan adalah strategi pemasaran, merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran, distribusi, dan sebagainya. Kajian pustaka jurnal 3. Teori yang digunakan adalah Knight tahun 2000 menyebutkan bahwa strategi pemasaran merupakan taktik yang dapat digunakan oleh sektor usaha dalam mengembangkan kapasitas usahanya untuk menghadapi globalisasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strategi pemasaran dapat berimplikasi positif baik pada pengembangan usaha maupun kinerja pemasaran secara keseluruhan. Kajian pustaka jurnal 4. Teori yang digunakan adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, seringkali disebut dengan digital marketing. Digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu yang memudahkan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Kajian pustaka jurnal 5. Teori yang digunakan adalah adanya word of mouth, menjadi keselamatan keberlangsungan pada industri yang ada, di mana tahap inilah seorang konsumen akan merasa puas. Berdasar penelitian yang dilakukan, Anderson menyimpulkan bahwa konsumen yang sangat puas atas jasa yang mereka konsumsi akan melakukan WOM positif lebih tinggi dari mereka yang puas, dan sebaliknya konsumen yang tidak puas akan melakukan WOM negatif yang lebih tinggi. Persamaannya itu penulisan artikel 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak menjelaskan kerangka hipotesis penelitian. Perbedaannya, artikel jurnal 5 menggunakan teori word of mouth, sedangkan artikel jurnal 1, 2, 3, dan 4 tidak menggunakan teori tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian jurnal 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada tanggal 5-7 Juni 2020 dengan dihadiri 20 warga RT 001 RW 013 Kelurahan Paninggalan Utara Ciledug. Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi 1. Sosialisasi, 2. Diskusi. Bab 3. Metode penelitian 2. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian dilakukan di Batik di Ajeng Solo. Jurnal Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis beralamat Jalan Flamboyan Raya BU 21 Solo Baru Sektor 1 Grogol. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan dokumentasi, wawancara, observasi. Teknik analisis data menggunakan konten analisis, riset dokumentasi, dan analisis deskriptif. Bab 3. Metode penelitian 3. Desain penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengukur hubungan kausal. Penelitian ini yang mengenai penerapan strategi pemasaran, inovasi, produk kreatif, dan orientasi pasar melalui pengembangan usaha sebagai upaya meningkatkan kinerja pemasaran, merupakan salah satu jenis penelitian cross-section. Skala dalam penyusunan kuesioner adalah variabel. Penelitian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, terdiri dari strategi pemasaran, inovasi produk kreatif, orientasi pasar, variabel intervening, pengembangan usaha, serta variabel dependen kinerja pemasaran.
Bab 3 metode penelitian 4. Pelaksanaan kegiatan diberikan dalam bentuk pelatihan yang dibagi menjadi 2 metode. Menggunakan metode ceramah tentang pentingnya peranan digital marketing mix bagi pengembangan bisnis UMKM, terutama dalam hal meningkatkan kegiatan promosi. Ceramah juga disertai sehingga beberapa contoh UMKM yang telah sukses menggunakan media digital untuk kegiatan promosi. Yang kedua, memberikan praktek langsung disertai tutorial pembuatan akun di media sosial. Adapun media digital yang digunakan adalah Google Business dan akun bisnis di media sosial Instagram. Pemberian tutorial hendaknya juga disertai dengan pengetahuan bagi UMKM tentang bagaimana mengoptimalkan semua fitur yang ada di kedua media digital tersebut. Bab 3 metode penelitian 5. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis uji kesamaan didasarkan pada asumsi bahwa apabila varians yang dimiliki oleh sampel-sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda. Persamaan jurnal 1 dan 5 adalah menggunakan analisis data maupun data tertulis maupun data di lapangan. Adapun perbedaan antara jurnal 1 dan 1 sampai 5 adalah perbedaannya terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Bab 4. Hasil penelitian jurnal 1. Pelaksanaan pemaparan materi berupa seminar yang disampaikan oleh 4 pemateri atau narasumber berasal dari tim dosen PKM Unpam. Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Ketua PKM Bapak Dede Solihin SEMM, menyampaikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara PKM yang diadakan di RT 1 RW 13 Kelurahan Peninggalan Utara Ciledug. Selanjutnya pemaparan materi inti disampaikan oleh 4 orang dosen dari tim PKM Unpam. Pertama, Bapak Noto Susanto SEMM menyampaikan materi bagaimana cara membuat produk yang menarik. Kedua, Bapak Rahmat SEMM menyampaikan materi bagaimana cara membuat produk mencari lokasi yang strategis bagi pelaku usaha. Ketiga, Bapak Ahyani SEMM membuat konten promosi yang mudah diingat oleh pelanggan. Dan keempat, materi disampaikan oleh Darmadi SEMM yang memberikan pemahaman bagaimana cara mendistribusikan produk sehingga bisa sampai ke pelanggan dan pemasaran online. Pelatihan pada tanggal 6 Juni 2020. Pada pelatihan seksi kedua ini dilakukan penyampaian materi tentang membuat konten promosi yang mudah diingat oleh pelanggan. Untuk membuat konten yang berkualitas, satu hal yang perlu kita ketahui adalah apa yang sedang menjadi tren di mesin pencari Google. Untuk mengetahui hal ini, kita dapat mencari tahunya melalui Google Trends. Bab 4. Hasil penelitian jurnal 2. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Batik Diajeng dalam memasarkan produknya yaitu dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran yang bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran targeting, dan strategi posisi pasar. Selain itu, juga dengan mengembangkan bauran pemasaran marketing mix yang terdiri dari 4 unsur yaitu produk, tempat, promosi. Berikut ini adalah uraian tentang strategi pemasaran Batik Diajeng Solo adalah dengan mensegmentasi pasar. Segmentasi pasar terfokus pada konsumen dari suatu organisasi, institusi maupun komunitas. Perusahaan di bidang pemasaran terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, serta promosi ditetapkan dengan cermat oleh Batik Diajeng Solo agar kepuasan konsumen serta keberlanjutan usaha dapat terwujud. Sebagian besar produk dijual secara pre-order sehingga produk langsung dikirim ke konsumen. Hal ini dikarenakan saat ini Batik Diajeng Solo belum memiliki gerai untuk menjual produk secara langsung ke konsumen. Batik Diajeng Solo sendiri memiliki galeri produk yang masih bergabung dengan kantor perusahaan, namun letak perusahaan di Jalan Flamboyan Jaya BU 21 Solo baru sektor 1 yang bukan merupakan akses jalan utama, membuat konsumen kesulitan untuk menjangkau lokasi. Berikut ini adalah data kinerja produk batik pada Batik Diajeng Solo pada tahun 2013-2014. Data tabel 3, data kinerja produk Batik Diajeng Solo tahun 2013 sampai 2014, keterangan 2012-2013 pertumbuhan penjualan 37 juta.
Hasil penelitian jurnal 3. Evaluasi outer model. Model pengukuran outer model merupakan pengukuran untuk menilai validitas, reliabilitas model. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa model pengukuran sudah memiliki validitas konvergen yang memadai dengan melihat koefisien bobot faktor yang seluruhnya lebih besar dari 0,50 konvergen validity. Pengukuran konvergen validity dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif yang dinilai berdasarkan loading faktor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui nilai akar kuadrat dari F lebih besar dari masing-masing konstruksi atau nilai akar F lebih besar dari 0,50792 0745. Nilai Cronbach's alpha and composite reliability Cronbach's alpha composite, yaitu nilai yang ada pada gambar variabel pengembangan usaha dan kinerja pemasaran. Nilai R2 untuk pengembangan usaha sebesar 0,971 yang artinya 97,1% varians dari pengembangan usaha dipengaruhi oleh variabel independen. Bab 4. Hasil penelitian jurnal 4. Hasil dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM yang dilakukan oleh dosen program studi administrasi bisnis ini dituangkan dalam bentuk laporan hasil kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan pihak UMKM pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 selaku mitra pengabdian untuk menentukan lokasi, hari dan jam yang tepat sehingga pemberian materi pelatihan bisa maksimal. 2. Persiapan penyuluhan dan pelatihan dari tanggal 20 sampai 31 Agustus 2019. Dalam hal ini yang disiapkan berupa materi yang akan ditampilkan dalam sesi ceramah, persiapan pembicara, materi printout yang akan dibagikan kepada peserta, cek dan penataan lokasi kegiatan, serta persiapan peralatan dan persiapan pendukung seperti daftar hadir peserta, konsumsi, backdrop, dan lain-lain. 3. Pelaksanaan pelatihan sesi pertama pada tanggal 4 September 2019 pukul 10 WITA, yaitu berupa pemberian materi tentang pentingnya penggunaan digital marketing yang didirikan oleh salah satu dari anggota tim pengusul. Bab 4. Hasil penelitian jurnal 5. Penelitian ini menunjukkan hasil analisis uji homogenitas yakni sebagai berikut. BOM produk kualitas pelayanan Zulkifli Zainuddin, peran peningkatan pengembangan UMKM melalui pemasaran 6 pilot sampel, statistik min and berikut ini akan dibahas tahap-tahap pengujiannya. Tahap uji T2 sampel berpasangan sebagai berikut. A. Menentukan hipotesis HO. Tidak ada perbedaan antara kualitas pelayanan dan produk HA. Ada perbedaan antara kualitas pelayanan dan produk. Persamaan dari kelima jurnal tersebut yaitu artikel jurnal 2 dan 3 menggunakan perumusan strategi segmentasi pasar atau segmentation. Perbedaannya, kelima artikel jurnal tersebut menggunakan metode pemasaran yang berbeda-beda di dalamnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Simpulan pengetahuan peserta, dalam hal ini warga di Kelurahan Peninggalan Utara Ciledug mengenai strategi pemasaran sebelum kegiatan PKM mayoritas berada di kategori kurang memahami. Setelah kegiatan PKM dilaksanakan dan pemaparan materi disampaikan, diketahui bahwa pengetahuan peserta mengenai strategi pemasaran kepada masyarakat ini dapat membuka wawasan dari masyarakat khususnya pelaku UKM di Kelurahan Peninggalan Utara Ciledug dan dapat menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kesimpulan dan saran jurnal kedua. Dalam memasarkan produknya, Batik Diajeng Solo menggunakan strategi pemasaran berikut ini untuk meningkatkan daya saing. A. Segmentasi, di mana Batik Diajeng Solo memiliki segmentasi secara khusus lebih memfokuskan kepada konsumen usia muda yang bertujuan untuk meningkatkan batik di kalangan kaula muda. B. Target pasar produk Batik Diajeng Solo adalah konsumen batik seragam dan kombinasi bagi perusahaan. C.
Posisi pasar batik Diajeng tetap memfokuskan menjadi alternatif utama produk batik. D. Dari segi bauran pemasaran, strategi pemasaran produk batik Diajeng Solo adalah membuat produk sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Kesimpulan dan saran jurnal ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antar variabel serta menguji peran variabel pemediasi, yaitu pengembangan usaha para UMKM. Orientasi pasar memiliki peran yang negatif terhadap pengembangan usaha, sementara strategi pemasaran, inovasi, produk kreatif, dan pengembangan usaha memiliki peran positif terhadap kinerja pemasaran. Kesimpulan dan saran jurnal 4. Kesimpulan hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM yang dilakukan oleh dosen program studi administrasi bisnis adalah sebagai berikut. Di era sekarang ini, para pelaku UMKM hendaknya bisa memanfaatkan media digital sebagai salah satu upaya pemasaran produknya sehingga konsumen lebih mengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu pemberian pelatihan mengenai manfaat digital marketing sebagai sarana pemasaran produk usaha kepada mitra pengabdian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tutorial pembuatan akun di media digital yang berpotensi untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM. Kesimpulan dan saran jurnal 5. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh BUM terhadap kualitas pelayanan dan produk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. BUM memiliki pengaruh lebih kuat terhadap kualitas layanan, di mana saat menjamu tamu atau konsumen memiliki pengetahuan akan produk yang lebih luas, sehingga konsumen lebih tertarik untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk. BUM memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap produk, di mana konsumen dalam membeli produk mencari keunikan atau produk yang berbeda dibanding pesaing lain, sehingga dalam hal ini pemilik usaha perlu melakukan perbaikan produk guna mendatangkan konsumen lebih banyak dan melakukan strategi dalam memperkenalkan perusahaan di masyarakat umum. Persamaan dari kelima jurnal tersebut adalah kelima artikel jurnal tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki peran positif terhadap kinerja pemasaran. Perbedaannya itu metode pemasaran yang berbeda-beda di dalamnya. Daftar pustaka jurnal 1 dapat dilihat di sini, yaitu Alma B 2015 Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Daftar pustaka jurnal kedua yaitu dari 2003 Dasar-dasar Pemasaran cetakan pertama. Daftar pustaka jurnal ketiga Alma B 2014 Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa CV Alpha Beta. Daftar pustaka jurnal keempat yaitu Askaryesa Metasatya Afrilia 2018 Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi. Riset komunikasi. Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Daftar pustaka jurnal kelima itu Asauri S 2010 Manajemen Pemasaran Jakarta PT Raja Grafindo Persabda. Persamaan yaitu artikel jurnal 1, 2, dan 3 memiliki fokus kepada manajemen pemasaran. Perbedaannya dari kelima jurnal tersebut memiliki daftar pustaka yang berbeda dari segi penulisannya, tahun terbit, dan judulnya. Sekian presentasi laporan hasil perbandingan 5 jurnal saya ucapkan terima kasih.